Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Hari ini kita lanjutkan video pembelajarannya, yaitu pada subtema 3, pembelajaran 3 dan 4 ya. Nah, kali ini mata pelajaran yang akan kita bahas pada pembelajaran ini hari 3 yaitu Bahasa Indonesia, PKN dan IPS ya. Sama seperti pada pembelajaran 3, 4 ada PKN dan IPS. Yang pertama kita bahas dulu pembelajaran 3 yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Pada pelajaran bahasa Indonesia masih sama mengenai teks non fiksi, dan pada kali ini kita akan belajar tentang membuat peta pikiran berdasarkan teks non fiksi yang anak-anak baca ya. Nah, ada di buku anak-anak pada halaman 94. Di situ ada sebuah wacana, judulnya Rendang dalam Kemasan. Nah, di situ terdiri dari 3 paragraf. Nanti setelah dibaca paragraf ini, kita akan tahu atau anak-anak akan tahu informasi penting apa yang ada dalam teks. Kemudian ya, informasi itu dituliskan dalam bentuk peta pikiran ya. Ini sudah sering kali kita pelajari peta pikiran di pembelajaran sebelumnya. Lihat pada halaman 52, ini termasuk juga contoh peta pikiran ya, seperti ini dibuat ya. Tidak usah teacher jelaskan lagi, pada saat Zoom sudah teacher jelaskan ya. Itu saja untuk bahasa Indonesia pada pembelajaran 3. Selanjutnya kita lanjutkan pelajaran bahasa Indonesianya di pembelajaran 4. Anak-anak boleh lihat bukunya pada halaman 99 ya. Di sini ada informasi penting dari sebuah teks non fiksi dalam bentuk diagram. Nah, sangat hari peta pikiran dan ini diagram. Di situ ada sebuah teks judulnya Usaha Pengolahan Limbah Kayu ya. Ada 3 paragraf. Setelah dibaca nanti akan tahu apa informasi penting yang disampaikan dari teks usaha pengolahan limbah kayu. Nanti ya, informasi itu akan dituliskan dalam bentuk diagram seperti pada contohnya di halaman 100 ya. Di halaman 100 ini ada sebuah contoh diagram untuk menuliskan informasi penting sebuah teks non fiksi ya. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kotaknya di situ ya, dituliskan tempat kalian menulis informasi penting usaha pengolahan limbah kayu ini ya. Nah, di sini diberikan contoh informasi penting yang kalian dapat dari yang kalian dapat dari anak-anak baca tadi, yaitu kegiatan ekonomi dapat memanfaatkan limbah buangan industri, misalnya limbah kayu bekas. Nah, itu informasi penting dari paragraf 1 ya. Nah, untuk kotak-kotak selanjutnya anak-anak diminta untuk menuliskan informasi penting dari paragraf selanjutnya ya. Nah, itu saja untuk bahasa Indonesia. Selanjutnya kita masuk di pelajaran PKN-nya. Pada pelajaran 3 PKN-nya yaitu tentang keuntungan dari adanya keragaman ekonomi, kegiatan ekonomi yang ada ya. Satu-satu kita bahas pada pembelajaran 3 terlebih dahulu. Itu ada pada halaman 95 ya. 95 di sini apa sih keuntungan adanya kegiatan ekonomi ya. Nah, di sini tentunya dengan adanya kegiatan ekonomi yang berbeda-beda itu akan menyebabkan kegiatan ekonomi pun beragam ya. Dan bisa dilihat pada contohnya itu pada halaman 96. Di situ ada sebuah wacana pendek ya. Bacakan. Desa Sukajaya berada di dataran tinggi yang berhawa sejuk. Kegiatan ekonomi masyarakat di desa tersebut berupa pertanian, perkebunan, dan peternakan. Warga desa Sukajaya membutuhkan pasokan ikan untuk dikonsumsi. Namun, kenampakan alam desa Sukajaya membuat warga kesulitan memperoleh sumber daya ikan. Untuk memenuhi kebutuhannya, desa Sukajaya bekerja sama dengan salah satu desa pesisir untuk mengirimkan ikan ke desa Sukajaya.
Kini, Desa Sukajaya pun dapat memenuhi kebutuhan berupa ikan. Saat musim panen tiba, para petani Desa Sukajaya bekerja sama dengan pedagang sayur di kota untuk menyalurkan hasil pertaniannya kepada konsumen. Dengan begitu, kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah dapat dipenuhi ya. Nah, di sini maksudnya, di sini tuh ada sebuah wacana ya. Di sini ada Desa Sukajaya ya, yang penghasilannya itu berasal dari hasil pertanian, perkebunan dan peternakan. Namun mereka kesulitan untuk mendapatkan ikan. Nah, bagaimana cara mereka biar sama-sama terpenuhi kebutuhan akan ikan? Mereka bekerja sama dengan daerah yang menghasilkan ikan ya. Jadi daerah yang menghasilkan ikan bisa menjual ikannya ke daerah Desa Sukajaya yang menghasilkan banyak hasil perkebunan dan pertaniannya ya. Dengan begitu kepentingan akan ikan, kebutuhan ikan masyarakat di Desa Sukajaya terpenuhi juga ya. Begitu juga dengan daerah lainnya, mereka melakukan kerjasama misalnya untuk menjual sayur di kota-kota ya, biar hasil sayur perkebunan mereka bisa dapat memenuhi keinginan konsumen yang lainnya. Itu untuk PKN yang ada pada pembelajaran 3. Selanjutnya PKN pada halaman 99. Bukan ya, maaf. Oh, ini halaman 98 PKN-nya, yaitu cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Nah ya, di pelajaran IPS nanti teacher jelaskan ya bahwasanya kegiatan ekonomi masyarakat itu beragam atau berbeda-beda ya, sehingga manfaatnya memiliki banyak juga ya. Setiap kegiatan ekonomi itu pasti memiliki manfaat ya, jadi banyak ada manfaatnya antara kegiatan ekonomi yang satu dengan yang lainnya. Lihat tuh halaman 98, di situ ada contoh perdagangan ya. Dalam perdagangan, cara menghargai kegiatan ekonomi yang terjadi adalah penjual memberi atau menjual harga dengan yang wajar, sedangkan pembeli membayar dengan harga yang disepakati ya. Nah, di sini dijelaskan cara-cara menghargai kegiatan ekonomi antara lain pada halaman 99, menghargai usaha orang lain yang bermanfaat bagi masyarakat, kemudian memberi upah atau imbalan ya. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan atau mengembangkan kegiatan ekonominya. Yang keempat, melakukan persaingan usaha secara sehat, misalnya tidak boleh berusaha harga untuk menarik pelanggan. Yang kelima, meniru dan meneladani sikap baik orang lain dalam melakukan kegiatan ekonomi, misalnya kegigihan dan semangatnya. Jadi salah satunya ya, cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain itu kita menghargai dengan cara melakukan persaingan usaha secara sehat. Tidak boleh curang ya, misalnya kita sama-sama membuka toko pakaian. Nah, kita kemudian banting harga lebih murah. Jadi tujuan kita untuk menjual barang kita lebih murah itu agar para pembeli tertarik kepada jualan kita. Nah, itu tidak boleh, itu namanya curang ya. Jadi bersainglah secara sehat. Itu saja untuk PKN-nya. Dan terakhir kita pelajari mata pelajaran IPS, yaitu pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat dan juga apa manfaatnya adanya keragaman kegiatan ekonomi tersebut ya. Ini ada pada halaman 92, 93. Di sini ada pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat ya. Sudah teacher jelaskan pada pelajaran sebelumnya apa itu kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu terdiri dari kegiatan produksi, kemudian ada distribusi dan konsumsi ya. Satu-satu kita bahas. Produksi itu apa, teacher? Produksi, anak-anak bisa lihat pada halaman 93 bahwasanya dijelaskan produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi ya, dan dilakukan oleh seorang produsen.
Jadi produsen itu adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Bagaimana contoh produksi itu? Contoh produksi itu misalnya ya, seorang petani menanam padi di sawah untuk menghasilkan padi, ya. Kemudian seorang pengusaha industri dia membuat balok-balok kayu menjadi sebuah bahan jadi atau setengah jadi, misalnya kursi, meja, lemari dan sebagainya. Ada lagi nelayan yang mencari ikan di laut, itu contoh kegiatan produksi. Lalu yang kedua adalah kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari hasil produksi kepada konsumen, ya. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut distributor. Nah, contohnya apa kegiatan distribusi itu? Lihat tuh di gambar pada halaman 93, seorang pengantar barang atau sering disebut dengan kata kurir, ya, katanya ya. Pengantar barang itu mengantarkan barangnya kepada konsumen, dan ini disebut dengan kegiatan distribusi. Orangnya disebut distributor, ya. Nah, dan terakhir adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan atau menggunakan nilai suatu barang atau jasa, ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contohnya, ibu pergi ke pasar membeli sayur-sayuran. Nah, itu disebut seorang konsumen, ya. Kemudian kita menggunakan misalnya membeli pakaian jadi, ya, untuk pakaian kita sehari-hari, pakaian seragam, kita disebut dengan konsumen, ya. Terus apa pengaruhnya, teacher, dari ketiga kegiatan ekonomi ini? Pengaruhnya, jika kebutuhan masyarakat terpenuhi, akan kebutuhan masyarakat itu akan menunjukkan suatu kesejahteraan. Itu pengaruhnya. Jadi dengan adanya kegiatan ekonomi, ya, masyarakat akan terpenuhi kesejahteraannya. Begitu, ya, penjelasan dari kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Dan yang terakhir, manfaat adanya keragaman kegiatan ekonomi ada pada halaman 101, ya. Di situ ada beberapa gambar, di situ ada 5 gambar, ya, ada sebuah tabel. Nah, di situ ada beberapa contoh kegiatan ekonomi. Yang pertama itu seorang penjahit pakaian, ya. Dia pekerjaannya yaitu menjahit dan membuat pakaian jadi. Terus apa manfaatnya bagi masyarakat? Dengan adanya kegiatan ekonomi seorang penjahit, maka masyarakat akan mendapatkan bahan sandang yang dapat digunakan sehari-hari. Bahan sandang itu maksudnya pakaian, ya. Ini kita pakai ini hasil dari atau sekerannya si penjahit tadi. Nah, di situ ada gambar penenun, penjual, pedagang keliling, ya, lalu ada usaha peras sapi. Nah, di situ perannya masih punya peran masing-masing, dan nanti anak-anak diminta untuk menuliskan manfaatnya bagi masyarakat, ya. Nah, itu saja untuk pelajaran hari ini. Kita cukupkan sampai di sini saja. Semoga bermanfaat, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan sampai di sini dan selamat belajar.